Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan, saya haturkan, saya berikan salam yang terbaik dari saya, salam keselamatan, salam keberkahan, salamnya para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Uden, dan alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini, pada momen ini saya akan sedikit menguraikan tentang apa itu doa. Doa istilahnya termaktub dalam Al-Quran, bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada kami, niscaya kami akan mengabulkan, gitu. Jadi mengenai doa ini, intinya doa itu kan kita pengharapan atau kemauan supaya apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya untuk supaya doa kita dikabulkan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Ya, mungkin diantaranya ada tempat dan ada waktu. Ya, mungkin kalau untuk di kita sendiri atau kita di Indonesia, kebanyakan itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, gitu ya. Mungkin kalau tempat mungkin di masjid gitu kan, atau di mushola, itulah di Indonesia, atau di negara-negara yang lain di luar Arab Saudi. Nah, jadi paling kalau waktu itu biasanya ada waktu yang mustajab untuk berdoa, di antaranya di sepertiga malam gitu kan. Terus misalkan antara adzan dan iqamah gitu kan, atau sesudah sholat. Nah, tapi itu kan hanya waktu saja, sedangkan kita berkeinginan untuk semua apa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang sudah pernah umroh, atau mungkin juga yang sudah pernah umroh, mungkin juga belum tahu apa sih tempat-tempat atau di mana tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, gitu kan. Nah, di sini saya sedikit menguraikan ada beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya yang pertama adalah di depan atau di dalam Ka'bah. Itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Silahkan untuk siapa saja atau untuk mitra saik yang mau melaksanakan umroh atau yang sudah melaksanakan umroh, silahkan berdoa di depan Ka'bah. Insya Allah mustajab untuk berdoa. Silahkan berdoa apa aja. Dan ada satu tempat yang sangat mustajab sekali, semua pada tahu, yaitu yang dinamakan multajam. Jadi letaknya multajam itu antara batu Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu ada satu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Namanya kan dinamakan multajam. Silahkan berdoa di sana sepuas-puasnya. Bahkan sampai Rasulullah mencontohkan sampai memeluk Ka'bahnya di multajam itu sendiri. Itu pertama multajam. Yang kedua yaitu di belakang makam Ibrahim. Jadi kalau untuk siapa saja saudara, sahabat yang sudah melaksanakan umroh, pasti setelah melaksanakan tawaf gitu kan, dianjurkan untuk sholat sunat di belakang makam Ibrahim, itu kan. Silakan, itu ada tempat-tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi silahkan berdoa sebanyak-banyaknya di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukannya makam tempat atau kuburan ya, tapi itu istilah ada batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim
pada saat membangun Ka'bah dipakai pijakan, insya Allah mukjizatnya itu waktu itu bisa naik dan turun. Itu adalah tempat yang sangat mustajab. Terus yang selanjutnya ada juga Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah, dan barang siapa yang sholat di Hijr Ismail atau berdoa, karena itu merupakan bagian Ka'bah, sama dengan berdoa di dalam Ka'bah. Makanya dari situ kalau misalkan kita berkesempatan untuk berdoa di Hijr Ismail, silahkan, karena itu merupakan tempat yang sangat mustajab juga untuk berdoa. Dan ada lagi, setelah di Hijr itu ada juga talang emas, karena itu bertepatan dengan talang emas. Jadi silahkan berdoa di bawah talang emas, insya Allah mustajab sekali untuk berdoa. Terus pada saat melakukan tawaf, itu kita mengelilingi Ka'bah, ada tempat yang namanya itu Rukun Yamani. Itu juga adalah tempat yang sangat mustajab. Jadi Rukun Yamani itu pas sudut itu bertepatan lurusan dengan negara Yaman. Kenapa dikatakan mustajab? Karena di situ diyakini pada saat di sudut itu adalah tempat berkumpulnya para malaikat. Jadi dianjurkan pada saat melintasi daerah itu, daerah Rukun Yamani itu, berdoa. Dan bahkan dianjurkan doanya itu doa yang sangat populer sekali, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mudah-mudahan dengan kita berdoa di situ, kita diaminkan oleh para malaikat. Itu. Terus juga ada setelah di sekitaran Ka'bah, ada juga tempat yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu salah satunya yaitu Masjidnya Rasulullah yang dinamakan Ar-Raudhah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, antara mimbarku dan tempat tinggalku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu tempatnya Raudhah namanya. Jadi itulah taman surga yang ada di dunia ini. Jadi silahkan kalau misalkan ada yang berkesempatan bisa beribadah ke Baitullah, bisa beribadah, bisa mengunjungi Masjidnya Rasulullah, silahkan berdoalah di Raudhah. Karena itu tempat yang sangat luar biasa untuk berdoa. Terus ada juga kalau yang bagi melaksanakan haji, ada juga yang namanya Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Itu adalah tempat yang sangat mustajab juga untuk berdoa. Kalau misalkan Arafah itu pada saat wukuf gitu kan, berdoa di sana, semua pada mabit di sana, silahkan berdoa gitu kan. Kalau di Mina itu tempatnya ada tenda-tenda untuk orang berhaji. Itu di situ juga tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan ada juga Muzdalifah, Mina, dan Arafah gitu kan. Terus selanjutnya ada juga tempat yang sangat mustajab juga, yaitu pada saat sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah itu adalah tempat yang sangat mustajab juga untuk berdoa. Jadi silahkan bagi yang sudah atau yang mau melaksanakan umroh, diingat kembali mana sih tempat-tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Silahkan berdoa di sana sepuasnya. Silahkan sampaikan keluh kesah kita, sampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niatan kita untuk minimal sehari dalam hidup kita bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji. Ya, mungkin untuk tempat-tempat yang sangat mustajab untuk berdoa, di antaranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.